Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Video ini adalah video ketiga, masih dalam topik dekat dengan Tuhan dan mengalami pekerjaannya yang besar. Adakah saudara yang saat ini bingung dengan kehidupan yang sedang saudara jalani? Saudara mengalami pengalaman yang saudara merasa tidak adil ketika saudara bandingkan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Renungan ini adalah untuk saudara. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, rindu kebenaran firman-Mu. Kami rindu kembali merenungkan firman-Mu, untuk kami memahami tentang perjalanan hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan benar, sampai pada akhirnya nanti kami bisa menceritakan pekerjaan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, di video yang pertama dan di video yang kedua kita sudah belajar dari Mazmur pasal 73, bagaimana pemazmur ini menggambarkan dan mengungkapkan pengalaman hidupnya. Di mana pemazmur ini menjelaskan mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-20, dia jelaskan di sana bahwa dia merasa tidak adil dengan kehidupan. Kenapa? Karena dia melihat orang yang tidak benar hidupnya, tapi mereka sepertinya hidup senang-senang saja. Sampai akhirnya dia berpikir sia-sia, aku mempertahankan, aku hidup benar. Itu ayat 13. Sampai dikatakan ayat 2 juga, aku hampir tergelincir melihat itu semua. Aku cemburu. Sampai pada akhirnya dia ceritakan, aku dekat dengan Tuhan, dan akhirnya melihat ternyata akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan. Sampai akhirnya dia berkata, dia tegaskan bahwa dalam semua yang dia alami, sekalipun dia masih bingung, dia berkata, aku tetap dekat dengan Tuhan. Sekalipun dia masih bingung, dia berkata, dalam tuntunan-Mu Tuhan. Di ayat yang ke-24, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Jadi dia berjalan tetap, melangkah tetap dalam tuntunan Tuhan. Kemudian di video ini saya ingin kita lihat bersama hal ketiga yang dia kerjakan. Sampai pada akhirnya tadi ayat yang ke-28 bagian terakhir, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Jadi dalam kebingungannya dia tetap dekat dengan Tuhan. Dalam kebingungannya dia tetap hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan kemudian dia tegaskan ayat 28 bagian B, sampai supaya aku dapat menceritakan pekerjaan. Jadi yang ketiga saat ini yang mau saya mau kita belajar bersama. Apa yang dia lakukan? Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, dalam dia menyaksikan ketidakadilan, sepertinya orang yang gak mengenal Tuhan, orang yang hidupnya gak benar, hidupnya baik-baik saja. Sedangkan aku seperti ini yang kualami. Itu yang membuat banyak orang, seringkali orang merasa bahwa sia-sia dia ikut Tuhan, sia-sia dia beribadah, sia-sia dia berusaha untuk menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita lihat bersama, pemazmur ini selain dia pertahankan hidupnya dekat dengan Tuhan, selain dia pertahankan hidupnya hidup dalam tuntunan Tuhan, yang ketiga hal yang dia tegaskan, siapa gerangan yang ada padaku selain Engkau? Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bahkan sampai dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah.
Saudara, sebenarnya kalau kita renungkan kehidupan ini, apa sih yang berharga dalam hidup? Apa sih yang penting dalam hidup? Begitu banyak manusia, jutaan bahkan miliaran manusia mungkin akan berakhir dengan penyesalan, akan berakhir dengan tangisan. Tetapi pemazmur ini dia tegaskan di ayat 28 bagian terakhir tadi, bahwa pada akhirnya supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pada akhirnya dia tegaskan dia akan bisa menceritakan pekerjaan Tuhan dalam pengalaman yang dia alami. Kenapa? Karena dia berkata dalam pengalaman-pengalaman yang dia alami itu, yang paling dia ingini, yang paling berharga, yang paling utama dalam kehidupannya adalah Tuhan. Siapakah di sorga yang kumiliki selain daripada Tuhan? Di bumi siapa yang paling kuingini selain daripada Tuhan? Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap melihat kondisi yang ada, melihat ketidakadilan, tapi dia berkata, yang kuingini tetaplah Tuhan. Apa yang paling berharga bagi saudara? Kalau yang paling berharga bagi saudara adalah kesuksesan dunia, mungkin saudara akan kecewa dengan apa yang saudara lihat. Kalau yang paling berharga bagi saudara adalah harta, mungkin saudara akan kecewa dengan apa yang saudara lihat. Kalau yang paling saudara inginkan saat ini adalah perkara dunia ini, mungkin saudara kecewa dengan apa yang saudara lihat hari ini. Dan kemudian akhirnya saudara akan beralih dan berpaling dari Tuhan. Tapi lihat, mungkin saudara ketika berpaling dan kemudian mengejar perkara dunia ini, saudara bisa memperoleh perkara dunia, tapi saudara akan menyesal dan menangis pada akhirnya. Pemazmur ini menegaskan, sekalipun aku melihat semua ketidakadilan, sekalipun aku melihat orang yang tidak mengenal Tuhan seperti yang hidupnya lebih berhasil, dia berkata, bagianku tetaplah Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, karena aku merasa tidak adil dengan apa yang terjadi dengan dunia ini dan apa yang terjadi dalam pengalaman hidup ini. Tapi dia berkata, bagianku tetaplah Allah. Siapa yang kumiliki di sorga? Siapa yang paling kuingini di bumi selain daripada Tuhan? Jadi dalam kehidupannya yang paling utama, yang paling berharga adalah Tuhan. Dengan menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan saudara, yang paling saudara inginkan, yang saudara buru dalam kehidupan saudara, yang saudara haus dalam kehidupan saudara, yang saudara paling rindukan dalam kehidupan saudara, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan kecewa. Saudara tidak akan kecewa dengan apa yang saudara lihat. Mungkin orang lain lebih berhasil dari sisi perkara dunia dari saudara, saudara tidak akan kecewa. Karena saudara punya Tuhan yang lebih berharga dari semuanya. Karena saudara punya Tuhan yang lebih penting daripada semuanya. Karena perkara dunia akan binasa. Karena perkara dunia semua akan berlalu. Tetapi kalau saudara punya Tuhan, saudara bukan hanya mendapatkan perkara dunia, tetapi kekekalan. Dan pada akhirnya, firman Tuhan sekali lagi menegaskan, pada akhirnya saudara akan bisa menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar. Saudara, apapun yang saudara lihat hari ini, jadikan Tuhan yang paling utama. Jangan pernah menggantikan Tuhan dengan apapun. Seberapa banyak kita lihat orang-orang akhirnya menggantikan Tuhan demi jabatan, menggantikan Tuhan demi pasangan hidup, menggantikan Tuhan dengan perkara-perkara dunia. Tetapi pemazmur ini berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku tetaplah Allah. Adakah sekuat itu yang menjadi komitmen saudara, prinsip hidup saudara? Apapun yang terjadi sekarang, sekalipun tidak seperti yang kuinginkan yang terjadi sekarang, bagianku tetaplah Allah. Sekalipun yang kuingini belum aku terima, bagianku tetaplah Allah. Sekalipun yang kuharapkan belum tercapai, bagianku tetaplah Allah. Dan pada akhirnya, sekali lagi, pada akhirnya kita sama-sama akan menceritakan pekerjaan Allah. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, yang disebutkan di sini sebagai perzinahan, ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau.
Jadi orang yang meninggalkan Tuhan untuk perkara dunia, karena perkara dunia, Tuhan berkata itu satu perzinahan dan akan berakhir dengan kebinasaan, kata firman Tuhan. Tapi orang yang berkata, bagianku tetaplah Allah. Sekalipun saat ini belum seperti yang kuharapkan, bagianku tetaplah Allah. Pada akhirnya, dia akan bisa menceritakan pekerjaan Allah yang besar. Jadi terhadap semua yang kita alami, mungkin saat ini saudara mengalami dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga, di tengah lingkungan saudara, atau dimanapun saudara melihat satu ketidakadilan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sepertinya hidup mereka lebih senang, sepertinya hidup mereka baik-baik saja. Jangan tertipu saudara. Yang penting adalah, yang harus saudara sadari, pada akhirnya orang-orang yang tidak peduli Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, yang tidak takut Tuhan, pada akhirnya akan berakhir dengan kebinasaan. Tapi pada akhirnya orang-orang yang tetap bertindak benar, sekalipun dia melihat ketidakadilan, pada akhirnya dia akan menceritakan pekerjaan Allah yang besar. Apa yang dia lakukan, sehingga pada akhirnya apa yang akan kita lakukan, harus kita lakukan supaya pada akhirnya kita bisa menceritakan pekerjaan Allah yang besar. Tetaplah dekat dengan Tuhan, sekalipun sudah masih bingung saat ini. Tetaplah, itu tadi ada di ayat 23 dan ayat 24, tetaplah hidup dalam nasihat dan tuntunan Tuhan, sekalipun saudara bingung dengan apa yang saudara lihat. Dan kemudian ayat yang ke-25 dan 26, tetaplah menjadikan Tuhan yang paling utama, yang paling saudara ingini, sehingga apapun tidak bisa menggantikannya. Sehingga apapun yang terjadi, dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, merindukan Tuhan, itu yang paling utama dalam kehidupan saudara. Kalau itu yang saudara lakukan, maka pada akhirnya firman Allah mencatat, pada akhirnya kita akan bisa menceritakan pekerjaan Allah yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kembali kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami rindu pada akhirnya kami akan bisa menceritakan pekerjaan-Mu yang besar. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan berakhir dengan kebinasaan. Tapi kami, firman-Mu mencatat pada akhirnya kami akan menceritakan perbuatan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Karena pada hari ini apapun yang kami alami, kami akan tetap dekat dengan Tuhan. Karena pada hari ini apapun yang kami alami, kami tetap hidup dalam tuntunan nasihat-Mu, dalam kebenaran-Mu, dalam kehidupan kami langkah demi langkah. Karena pada hari ini, sekalipun orang lain lebih berhasil dari perkara dunia, tapi bagian kami tetaplah Tuhan. Yang paling kami ingin tetaplah Tuhan. Karena kami percaya pada akhirnya kami akan bisa menceritakan perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Bapa buat renungan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.